Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pergantian tahun biasanya hanya dianggap euforia sesaat, panggung hiburan, lalu selesai. Tapi untuk Tasya, malam itu disebut menjadi titik yang jauh lebih penting dari sekadar konser. Setelah tampil satu panggung bersama band Wali di malam tahun baru, nama Tasya kembali mendominasi perbincangan. Bukan semata karena ia baru saja menutup perjalanan DA7, tetapi karena beredar kabar bahwa Indosiar disebut tengah menyiapkan kontrak baru untuk Tasya. Dan yang membuat publik menelan ludah, kontrak itu dikaitkan dengan proyek album bersama Wali. Jika informasi ini benar, maka ini bukan langkah kecil. Ini adalah loncatan. Karena album kolaborasi bukan proyek biasa yang dibuat hanya demi ramai-ramai. Ini bentuk investasi industri. Dari pantauan kami, penampilan Tasya pada malam itu memang terasa berbeda. Ia tampil matang, stabil, dan seolah bukan lagi penyanyi kompetisi yang sedang mencari tempat, tetapi penyanyi yang sudah siap duduk di meja produksi. Dan ketika ia disandingkan dengan Wali, band yang dikenal punya kekuatan lagu dan masa fanatik, muncul satu kesan yang sulit disangkal. Ada chemistry yang sengaja dibangun. Banyak penonton menyebut ini seperti tes panggung, seperti simulasi. Karena biasanya sebuah proyek besar selalu diawali dari panggung. Sebelum kontrak ditandatangani, industri akan melihat apakah publik menerima, apakah energi panggungnya nyambung, apakah hasilnya terasa menjual. Dan malam itu, Tasya seolah lulus ujian tanpa perlu diumumkan. Sebagai reporter infotainment, saya paham betul satu hal. Panggung tahun baru bukan panggung biasa. Itu adalah etalase raksasa, tempat stasiun TV memamerkan kekuatan artis, sekaligus membaca reaksi penonton lintas segmen. Dan ketika Tasya ditampilkan bersama Wali pada momen sebesar itu, wajar bila publik mulai mencium sesuatu. Dari informasi yang kami kumpulkan, ada indikasi bahwa penampilan itu bukan sekadar tampil bareng demi hiburan, tetapi bagian dari proses evaluasi industri. Di balik kamera biasanya ada tim kreatif, produser, bahkan talent scout yang menilai hal-hal detail. Bagaimana Tasya menguasai panggung, bagaimana ia menyatu dengan band, bagaimana aura dan respons penonton, sampai bagaimana wajahnya menangkap kamera. Semua itu menjadi parameter sebelum sebuah proyek rekaman dibuat. Dan Tasya disebut berhasil mencuri perhatian karena ia tidak terlihat tenggelam meski berdampingan dengan band besar. Ia tidak terlihat ragu, tidak terlihat memohon panggung. Ia berdiri sebagai partner. Ini penting, karena album kolaborasi akan menuntut posisi yang setara dalam musikalitas. Disinilah rumor kontrak mulai terasa masuk akal, karena Indosiar tidak mungkin mengeluarkan investasi album jika tidak melihat bukti panggung. Konser itu jika dibaca secara investigatif bisa jadi bukan akhir tahun biasa, melainkan pintu awal sebuah produksi besar yang sedang disiapkan diam-diam. Pertanyaan yang paling banyak muncul dari penonton adalah, kenapa harus Wali? Jawabannya sederhana namun strategis. Wali memiliki formula lagu yang terbukti menembus batas genre. Lagu mereka mudah masuk radio, gampang jadi back sound, bahkan sering jadi lagu hajatan. Mereka punya sentuhan pop Melayu yang melankolis tapi ringan, punya unsur religi yang dekat dengan masyarakat, dan punya gaya lirik yang cepat menempel di kepala publik. Jika Tasya ingin naik kelas menjadi artis nasional, Wali adalah kendaraan yang sangat kuat. Dan dari sisi industri, kolaborasi ini bukan hanya soal dua nama besar, tetapi soal menyatukan dua pasar. Pasar dangdut kompetisi yang loyal, dan pasar pop Melayu yang sangat luas. Tasya punya warna vokal modern yang bersih, dengan karakter manis yang tidak pasaran dangdut klasik. Justru itu bisa jadi daya tarik ketika dipadukan dengan aransemen band. Di panggung tahun baru, banyak orang melihat Tasya bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Ini kemampuan yang langka. Banyak penyanyi dangdut kuat dicengkok, tapi goyah saat masuk format band. Tasya disebut tidak, dan inilah alasan mengapa Wali dianggap pilihan ideal. Mereka bisa mengangkat Tasya menjadi penyanyi lintas segmen tanpa mematikan akar dangdutnya. Jika proyek album benar terjadi, ini bisa jadi kombinasi yang sangat berbahaya, dalam arti positif, berpotensi meledak. Ada perbedaan besar antara artis yang viral dan artis yang diproduksi. Viral sering cepat naik, cepat hilang. Produksi adalah jalur industri yang lebih berat, lebih panjang, tapi hasilnya lebih permanen. Jika benar Indosiar menyiapkan kontrak album untuk Tasya bersama Wali, maka Tasya sedang masuk jalur produksi. Ia tidak lagi bergantung pada hype kompetisi. Ia akan dibangun sebagai artis dengan katalog karya. Dan album adalah legitimasi paling nyata.
Dengan album, seorang penyanyi tidak hanya punya nama, tetapi punya produk yang bisa diputar ulang selama bertahun-tahun. Dan untuk stasiun TV, proyek ini juga punya nilai besar. Ini akan memperkuat citra bahwa DA7 bukan sekedar acara pencarian bakat, tetapi mesin pencetak artis yang benar-benar dihidupkan setelah kompetisi. Banyak juara kompetisi di masa lalu hilang setelah panggung selesai karena tidak ada manajemen serius. Jika Indosiar benar-benar mengontrak Tasya untuk album, itu berarti mereka tidak ingin Tasya menjadi nama yang lewat begitu saja. Mereka ingin mengunci momentum. Dan menggandeng Wali adalah langkah yang membuat proyek ini terasa lebih aman secara pasar. Karena Wali membawa pengalaman, jaringan, dan formula lagu. Sementara Tasya membawa energi, penggemar baru, dan narasi kemenangan. Gabungan ini bukan sekedar hiburan, ini bisnis besar. Dalam industri hiburan, rumor yang paling kuat biasanya bukan lahir dari omongan orang dalam, tetapi dari reaksi publik. Setelah konser Tahun Baru, potongan video Tasya bersama Wali beredar cepat. Komentar membanjir, bukan hanya dari fans Tasya, tetapi juga dari penonton umum dan bahkan penggemar Wali. Banyak yang menulis bahwa suara Tasya masuk, chemistry panggungnya nyambung, dan auranya siap jadi artis rekaman. Ini sangat penting, karena penonton umum adalah penentu terbesar dalam pasar musik nasional. Jika hanya fans kompetisi yang mendukung, proyek album akan sempit. Tapi jika publik umum ikut menerima, maka peluangnya jauh lebih besar. Dari sinilah rumor kontrak Indosiar semakin panas, karena publik merasa mereka melihat tanda-tanda. Dalam beberapa unggahan, bahkan ada yang menebak bahwa ini bukan kolaborasi pertama dan terakhir, melainkan awal dari kerjasama yang lebih serius. Dan dalam banyak kasus, rumor seperti ini sering menjadi dorongan agar proyek benar-benar terjadi. Industri membaca tren. Jika trending tinggi, mereka bergerak. Jika publik sudah meminta duet mereka jadi album, maka langkah berikutnya tinggal mengeksekusi. Jadi walau belum ada konfirmasi resmi, respons publik sudah cukup menjadi alasan mengapa rumor ini tidak dianggap angin lalu. Di balik euforia, saya harus jujur, proyek album kolaborasi juga bisa menjadi tekanan besar bagi Tasya. Publik Indonesia mudah memberi pujian, tetapi juga cepat berubah menjadi kritik jika ekspektasi tidak terpenuhi. Berkolaborasi dengan Wali berarti Tasya harus memenuhi standar tinggi. Lagu harus bagus, lirik harus kuat, aransemen harus tepat, dan kualitas vokal harus stabil. Di studio rekaman, tidak ada ruang untuk menutupi dengan energi panggung. Semua detail akan terdengar. Nafas, nada, pengucapan, emosi, semuanya diuji. Inilah tantangan terbesar Tasya sebagai lulusan kompetisi dangdut. Ia harus membuktikan bahwa kekuatannya bukan hanya di panggung, tetapi juga dalam rekaman yang akan diputar ulang berkali-kali oleh publik. Selain itu, ada resiko identitas. Jika Tasya terlalu dibawa ke gaya band, sebagian fans dangdut mungkin merasa ia berubah. Tapi jika terlalu dangdut, kolaborasi dengan Wali bisa terasa tidak maksimal. Maka proyek ini membutuhkan keseimbangan yang sangat halus. Tasya tetap Tasya, namun dibentuk lebih luas. Jika keseimbangan ini berhasil, Tasya bisa mencetak sejarah. Jika tidak, proyek besar bisa terasa biasa saja. Dan di industri musik, yang biasa sering lebih cepat tenggelam daripada yang gagal. Kita tidak bisa melihat kolaborasi ini hanya sebagai keuntungan Tasya. Wali juga punya kepentingan. Band yang sudah lama eksis butuh cara agar tetap relevan di era baru. Salah satu strategi paling efektif adalah menggandeng bintang baru yang sedang panas. Tasya, dengan momentum juara DA7 dan basis penggemar yang sedang militan, adalah magnet. Kolaborasi ini akan membuat Wali masuk lagi ke percakapan generasi baru. Mereka bisa memperluas pasar ke komunitas dangdut yang sangat besar dan loyal. Ini strategi klasik yang sering dilakukan musisi senior, merangkul bintang muda agar brand tetap hidup. Dan jika Indosiar juga ikut terlibat, maka proyek ini punya sistem promosi yang sangat kuat. Bayangkan, lagu dirilis, lalu langsung tampil di program unggulan, lalu dibawakan di panggung besar. Itu yang disebut ekosistem produksi, dan Indosiar punya ekosistem itu. Jadi jika rumor album benar, ini bukan hanya kolaborasi musik, tetapi kolaborasi kekuatan. Wali membawa pengalaman, Tasya membawa momentum, Indosiar membawa panggung promosi. Kombinasi ini sangat sulit untuk gagal jika materi lagu benar-benar tepat. Hal yang paling membuat publik penasaran sekarang adalah konsep. Jika album ini benar digarap, musiknya akan seperti apa?
Banyak yang menebak Tasya akan dibawa ke pop Melayu melankolis khas Wali. Jenis lagu yang bisa membuat orang teringat mantan hanya dari intro. Ada juga yang berharap konsep religius, karena Wali punya sejarah kuat di lagu-lagu bernuansa Islami yang sering jadi soundtrack Ramadan. Sementara fans dangdut berharap Tasya tetap punya unsur dangdut, minimal dalam cengkok atau melodi, agar identitasnya tidak hilang. Jika dibaca secara strategi, konsep paling aman adalah dangdut pop modern. Dangdut dengan kemasan band, namun tetap memberi ruang bagi karakter Tasya. Ini membuat proyek bisa masuk ke banyak playlist sekaligus. Tapi apapun konsepnya, yang menentukan adalah satu hal, kecocokan. Jika konsep sesuai, publik akan menerima. Jika tidak, publik akan menolak. Dan karena itu, proses pencarian lagu dan aransemen akan menjadi fase paling krusial. Disinilah peran Wali menjadi penting, karena mereka paham selera Indonesia. Mereka tahu cara membuat lagu yang terasa sederhana tapi menghantam. Jika Tasya mendapat lagu yang tepat, ia tidak hanya akan sukses, ia akan menjadi wajah baru musik Indonesia, bukan hanya dangdut. Dalam industri rekaman, single pertama adalah pintu nasib. Jika single pertama kuat, publik akan percaya dan menunggu album penuh. Tapi jika single pertama lemah, proyek besar bisa tenggelam meski didukung nama besar. Jika kontrak Indosiar benar terjadi, maka mereka pasti tahu bahwa single pertama harus menjadi paku. Lagu pertama harus punya emosi, punya hook, dan punya lirik yang mudah diingat. Tema perjuangan Tasya, tema cinta pahit, atau tema bangkit setelah jatuh adalah tema yang sangat cocok dengan karakter Wali dan bisa dibawakan Tasya dengan kuat. Dan jika lagu itu benar-benar meledak, narasi publik pun bisa berubah total. Tasya tidak lagi dibicarakan sebagai juara virtual gift. Ia akan dibicarakan sebagai penyanyi yang punya karya besar. Itulah kekuatan lagu. Trofi hanya bertahan 1 malam, tapi lagu bisa bertahan puluhan tahun. Maka jika proyek ini benar, fokus industri ada di sini, single perdana. Karena single perdana akan menjadi bukti apakah Tasya hanya fenomena kompetisi atau benar-benar bintang industri. Dan publik Indonesia sangat cepat memberikan respons. Sekali lagu kena, ia bisa menguasai radio, TikTok, dan panggung hajatan sekaligus. Sampai hari ini, kabar bahwa Tasya akan dikontrak Indosiar untuk membuat album bersama Wali masih berada dalam ranah informasi yang beredar. Tapi satu hal sudah jelas dan nyata, panggung tahun baru telah menjadi bukti bahwa Tasya sedang memasuki babak baru. Publik melihatnya bukan lagi sebagai peserta kompetisi, tapi sebagai calon artis industri yang siap diproduksi. Jika proyek album ini benar terjadi, maka Tasya akan mencetak lompatan besar dari juara kompetisi menuju penyanyi rekaman nasional. Dan jika ternyata rumor ini belum benar, minimal satu hal sudah terjadi. Publik sudah menginginkan proyek itu. Dan dalam industri hiburan, keinginan publik sering menjadi awal kenyataan. Dunia dangdut kini menunggu. Apakah Indosiar benar-benar menandatangani kontrak besar itu? Apakah Wali benar-benar menggandeng Tasya untuk album yang bisa mengguncang pasar? Yang pasti, setelah malam tahun baru itu, Tasya tidak lagi berjalan sendirian. Ia sedang menuju jalur besar. Jalur yang penuh cahaya, tapi juga penuh ujian. Dan jika ia mampu melewati ujian itu, maka nama Tasya bukan hanya akan dikenang sebagai juara DA7, tetapi sebagai ikon baru musik Indonesia.